warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun saat ini Anda berada. Salam dari Madya Channel. Kembali di sini Madya akan menganalisa akun dari Yosef Fauljang ya. Dimana akun ini juga saya lihat sih sangat kencang sekali penggiringan opini-opini negatif itu terhadap Islam gitu loh. Mari kita simak aja langsung ya akun ini. Nah, di video kali ini kita bisa melihat ya bagaimana si Paul ini melakukan live dia kepada akun dia yang kemudian dia menerima tanya jawab terhadap apa-apa saja ya, berbicara tentang ajaran dia maupun ajaran Islam itu sendiri dia. Oke, kita simak aja langsung ya apa yang ingin mereka sampaikan ini. Hari kelima ya, seminggu ini kita memang fokus di tanya jawab bebas. Cuman saya kasih judul saja supaya nanti judulnya bisa berubah tergantung nanti kita fokusnya di pertanyaan yang apa, begitu ya. Sebentar. Ya. Jadi tema kecil kita hari ini adalah tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mengundang Anda yang non-Kristen ya untuk masuk ke live Zoom kami 851 7772 4545. 851 7772 4545. Anda bisa catat Zoom ID ini saya pakai setiap hari Senin sampai Jumat. Setiap hari Senin sampai Jumat. Kristen kali kamu boleh nikahin anak kecil. Di sini nggak bisa, kamu bisa dipenjara kalau kamu nikah sama anak di bawah umur 17 tahun. Ada satu ketika kami jadi di camp di Jerman. Suaminya itu umur 25 tahun. Istrinya itu umur 14 tahun. Terus dia jadi refugee di Jerman. Nah, kami kenalannya dengan istrinya perempuannya. Ini umurnya 14 tahun, tapi mukanya sudah tua begitu ya. Mungkin sudah seumuran anak saya pikir itu seumuran anak saya ya, yang pertama kira-kira umur 20 tahun. Waktu kita ngobrol, ternyata dia baru umur 14 tahun. Saya kaget loh. Kamu katanya punya suami? Iya, suami cuma iya, saya dipisah. Begitu saya masuk ke camp, kita dapat granted untuk jadi refugee. Suami saya tinggal di kota lain, ya, karena suami saya sudah di atas 18 tahun. Lah, kamu nggak ikut, nggak boleh. Saya di sini, saya nggak boleh karena saya belum umur 18 tahun. Jadi saya nggak boleh pergi dari camp, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar, tapi harus setiap hari harus absen di camp itu, karena dia masih di bawah umur dan dia harus sekolah. Harus sekolah. Jadi marah, ngamuk-ngamuk waktu mereka di desa itu, mereka marah begitu kan. Tetapi setelah mereka mengerti dan mereka mengakui bahwa justru itu dilindungi. Jadi situ hak anak kecil. Mereka dianggap anak kecil ketika 14 tahun itu karena belum 18 tahun. Jadi luar biasa ya, ada peninggalan kultur walaupun di dalam abad pencerahan abad ke-18 ini orang bukan menjadi Kristen, sebelumnya itu orang diwajibkan jadi Kristen ya. Dalam kebodohan mereka itu mewajibkan semua orang jadi Kristen. Makanya ada kebangkitan orang-orang Anabaptis. Jadi dulu orang Kristen begitu lahir ceprot itu harus dibaptis. Ya, dibaptis, dikristenkan. Tetapi kemudian tidak di zaman di abad ke-16-17 ini bangkitlah orang-orang Mennonite ya. Orang-orang Mennonite ini dia bilang enggak. Orang itu percaya Yesus itu harus dengan sadar, bukan dari kecil dikristenkan, dipaksa percaya Yesus. Biarkan dia setelah dewasa memilih keselamatan itu bagi dirinya, memilih apa yang dia percaya. Jadi saya termasuk orang Mennonite ya. Saya ini orang Mennonite karena saya tidak setuju dengan mengkristenkan. Oke, terima kasih kepada Mr. Zong. Nama saya bukan Song Pak, Zhang Pak. Paul Chang.
Iya, Ya, kalau mohon song maaf, itu Bang. Mohon itu maaf. orang-orang Islam itu suka menghina saya dengan kata song, sama pengikut Trinitas suka menghina saya Oh dengan ya, kata song, Pak. Ya, mohon maaf. Maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, lidah saya memang ya, terbiasa orang Indonesia kan. Ini ada yang mau saya tanyakan, ya, persoalan tentang agama-agama yang khususnya yang di Timur Tengah. ya, Kalau kita pelajari sejarah, ya, kalau yang saya dapatkan di dalam Islam, kitab Zabur itu kan diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita perjanjian lama dan perjanjian baru itu diturunkan kepada Nabi siapa? Mungkin Paul-Jang bisa menjelaskan, silakan. ya. Jadi kitab Taurat itu tidak diturunkan kepada Musa, Pak. Itu salah, Pak. Muhammad itu salah. Jadi Taurat itu Tuhan itu tidak menurunkan kitab gedebuk, kitab enggak, Pak. Tuhan itu Allahnya Israel waktu bersabda memberikan hukumnya itu kepada seluruh orang Israel di zaman Musa. Jadi zaman Adam mereka sudah diberikan hukum-hukum itu. Dari zaman Adam, dari zaman Nuh, dari zaman dari zaman Abraham itu sudah diberikan hukum-hukum dan Tuhan langsung ketemu mereka. Nah, di zaman Musa ketika Yehova Elohim itu memberikan hukum-hukumnya yang kemudian disebut dengan Taurat, itu Musa dan ada sekitar 2 juta orang Israel, 600.000 laki-laki. Jadi kalau dihitung itu kira-kira 2 juta, karena itu baru laki-laki, saya belum termasuk istrinya, belum termasuk anak-anaknya. Jadi itu kira-kira kalau dihitung 2 juta orang Israel. Mereka sama-sama mendengarkan sabda dari Yehova Elohim di Gunung Sinai. Gitu, Pak. Itu Taurat. Jadi jangan bilang Taurat itu diturunkan kepada Musa, salah. Tapi kepada Israel. Makanya dibilang diberikan kepada Israel. Nah, kemudian disebut Torah Musa karena ditulis kemudian oleh Musa. Nah, yang disebut dengan Pentateuch, 5 ajaran Musa. Dan 5 ajaran Musa ini kemudian ditulis ulang di zaman Yosua. Makanya orang bisa tahu Musa mati. Nah, itu namanya Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab itu, ya. Itu kemudian itu yang disebut dengan kitab Musa atau Pentateuch atau Torah, yang disebut-sebut dengan Torah. Dan 5 kitab ini yang menjadi hukum kayak UUD 45-nya menjadi UUD 45 dan jadi KUHP dan KUH perdatanya orang Israel sejak zaman Musa, sejak zaman orang Israel ada di tanah Kanaan sampai di zaman Yesus. Ini yang dipakai oleh orang Yahudi, 5 kitab ini. Nah, kalau dibilang Zabur diturunkan kepada Daud juga salah, Pak. Karena ada yang namanya Mazmur. Zabur itu sebenarnya nggak ada, Pak. Dalam bahasa kan bahasa Arab, namanya Mazmur. Mazmur itu tidak hanya ditulis oleh Daud, Pak. Mazmur itu ada 150 pasal dan sebetulnya di dalam apokrifanya pun ada lagi. Cuma yang diakui oleh orang Yahudi hanya 150 pasal. Mazmur itu. Oke, di sini kita jawab dulu ya. Mengenai Nabi Musa itu di Gunung Sinai, itu beliau sendirian, tidak diikuti oleh orang Israel pada saat menerima wahyu. Bahkan di dalam ayat Bible itu sendiri, dalam Taurat itu, beliau itu naik 40 hari ke Gunung Sinai itu. Nah, jadi dalam posisi ini tentunya beliau sendirian, tidak disaksikan oleh orang Israel. Jadi ini langsung membantah argumen dari Paul-Jang ini ya. Kita lanjut dulu. Daud ditulis oleh para pemusik, para imam-imam yang memainkan musik, memainkan kecapi, memainkan seruling, para penyanyi-penyanyi di dalam bait Allah. Jadi jangan bilang
nggak ada nabi ngajarin nyanyi, karena di Daud itu ngajarin nyanyi, ngajarin nari, Pak. Ibadahnya itu nari dan menyanyi, Pak. Orang Yahudi ibadahnya itu menyanyi dan menari. Makanya orang Islam di Indonesia itu suka keminter, Pak. Orang Yahudi itu sampai dengan hari ini ibadahnya nyanyi dan menari. Dalam hari-hari tertentu mereka khusus mereka menari saja, Pak. Nah, itu kalau mereka Paskah akan ketahuan sekali. Di dalam hari Paskah mereka harus menyanyikan mazmur, Pak. Ada mazmur, saya lupa, mazmur 101 kalau nggak salah. Itu ada 7 hari, mereka ada 10 hari, mereka nyanyikan itu selama 10 hari. Pasal 101, 102, saya lupa ya pasalnya ya. Jadi mereka menyanyikan lagu itu, menyanyikan di situ dan diulang lagi. Nah, jadi bukan cuma Daud, Pak, yang mazmur itu banyak sekali penulis banyak sekali yang menuliskan, Bani Yedutun, Bani Korah, banyak sekali ya, semua termasuk Salomo, termasuk termasuk Daud sendiri tentunya ya. Daud juga menuliskan, hanya Daud menulis. Ini sebenarnya Paul Jang ini mencoba untuk mengkaburkan bahwa siapa-siapa tokoh atau nabi yang menerima kitab-kitab suci tersebut. Dia mencoba untuk mengkaburkan itu sehingga dia menggiring-giring opini. Katanya bukan hanya Musa, diikutin yang lain bla bla. Itu sebenarnya itu suatu argumen yang nggak jelas sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kita ikut dulu ya. Besar dari Mazmur. Nah, kemudian kalau dibilang para nabi ini adalah orang-orang yang mengingatkan, nabi-nabi yang mengingatkan orang Israel untuk kembali kepada Torah, pada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka selalu kembali kepada Torah, karena di dalam Torah itu adalah hukumnya orang-orang Israel. Ketika orang Israel meninggalkan hukum itu, para nabi berseru. Nah, perkataan para nabi ini kemudian ditulis, yang kemudian disebut dengan kitab para nabi. Torah, Nafiim, dan Ketuvim. Ketuvim itu termasuk amsal-amsalnya Salomo, termasuk pengkhotbahnya Salomo, nasihat-nasihat Salomo. Itu semua namanya Torah, Ketuvim, Nafiim, dan Ketuvim. Itu yang menjadi perjanjian lama, Pak. Kenapa disebut perjanjian lama? Karena itu adalah perjanjian Yehova Elohim dengan Israel, perjanjian yang lama. Dan perjanjian yang lama ini harus digenapi di zaman Yesus. Nah, terus dikatakan Injil diberikan kepada Isa. Oh, itu salah besar, Pak. Muhammad itu semakin hari semakin ngawur. Karena apa? Karena sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis itu sudah memberitakan Injil, Pak. Sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Nanti Bapak lihat di dalam Lukas 3 itu. Maka Yohanes sudah memberitakan Injil. Baru kemudian Yesus dibaptis dan Yesus memberitakan Injil. Nah, coba lihat ya. Ini sebenarnya argumen yang sangat nggak tahu, kalau kami dari Islam itu sangat menyesatkan. Berarti Injil diturunkan kepada Yohanes gitu ya. Kan ini suatu argumen yang sangat fatal kalau saya nilai. Saya mungkin nggak tahu dari ajaran di agama sebelah juga menilai ini sangat fatal apa tidak. Berarti dalam posisi ini Yohanes itu diturunkan Injil. Kan sangat nggak masuk akal dalam posisi ini. Walaupun Yohanes tersebut itu meneruskan ajaran Musa, berarti dia menjalankan kitab Taurat. Itu yang sebenarnya faktanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa atau Yesus itu. Makanya dia diberi gelar dengan kalimatullah. Ya, ini saya makanya aneh Pak Paul ini orangnya. Aneh sendiri ini orang. Nabi Yesaya 800 tahun sebelum Yesus sudah memberitakan Injil. Yesaya 61 ayat 1. Ya, Nabi Yesaya sudah memberitakan Injil. Injil itu dari kata Evangelion, kabar keselamatan. Evangelion. Kabar keselamatan itu sudah diberitakan di zaman Daud. Daud juga memberitakan Injil, Pak. Ada kata aku akan memberitakan kabar selamat, kata Daud di dalam Mazmur 86 kalau nggak salah ya. Kemudian Injil itu sudah diberitakan di zaman Adam, Kejadian 3 ayat 15. Ya, engkau akan meremukan, itu kabar selamat, Pak. Semakin nggak jelas ini Pak Paul ini, asli nggak jelas ini. Kalau masalah ayat-ayat di dalam Bible, dalam Injil itu sendiri mengkabarkan ajaran sebelumnya, itu artinya Injil menceritakan keadaan sebelumnya. Tetapi ya biarlah, ini orang otaknya nggak tahu terbalik-balik bagaimana, kita tidak mengetahui ini. Oke, kita lanjut dulu. Selamat bagi seluruh umat manusia untuk kembali hidup kekal.
Begitu Pak. Jadi namanya Evangelion itu sudah diberitakan dari zaman Adam, namanya Injil itu. Jadi salah kalau Muhammad bilang Injil itu diberikan kepada Isa. Muhammad benar-benar tidak mengerti Pak Alkitab. Begitu Pak. Dan itu ketika Yesus menggenapi perjanjian lama, maka perjanjian lama itu dibatalkan. Hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang berebut memasukinya, karena dulu yang bisa masuk kerajaan Allah hanya orang-orang yang punya Taurat, yaitu orang-orang Israel. Coba lihat. Berarti hukum Taurat kata Pak Paul ini dibatalkan. Tidak ada dalilnya di dalam PB itu, dalilnya membatalkan hukum Taurat. Yang benar padahal di situ di Matius 5 ayat 17 sampai 19 malah Yesus itu meneruskan ajaran Taurat dan menggenapinya. Yang permasalahan di sini adalah apakah sama menggenapi dengan membatalkan itu? Otak saya nggak bisa berputar kalau memikirkan ini. Apakah sama antara membatalkan dengan menggenapi, itu apa sama gitu loh? Kalau dari bahasanya sih sudah dalam kamus bahasa Indonesia, membatalkan itu artinya ajaran yang sebelumnya dibatalkan semua. Kalau menggenapi itu artinya yang dulu belum masih ganjil-ganjil, belum terlalu lengkap, digenapin dengan ajaran Yesus itu. Nah itu kalau itu benar. Tapi dalam posisi ini saya nggak paham ini, kok bisa menggenapi itu disamakan dengan membatalkan gitu loh. Kita lanjut ya. Kemudian Yesus menggenapinya dan Taurat dan keselamatan itu dibuka Pak bagi seluruh dunia. Nah dulu keselamatan itu hanya bagi keturunan Abraham yang namanya Israel, bukan Ismail. Karena Israel yang punya janji. Kemudian orang Israel itu digenapi oleh Yesus, perjanjian lama itu digenapi, diselesaikan oleh Yesus, dituntaskan oleh Yesus perjanjian itu. Setelah perjanjian itu dituntaskan oleh Yesus, maka dibuatlah perjanjian yang baru. Makanya Yesus berkata, inilah perintah baru bagimu. Bukan yang detil-detil dilarang, tetapi perintahnya adalah aktif. Kamu harus mengasihi. Kalau kamu mengasihi, kamu disebut pengikutku. Jadi bukan dengan... Oke, pertanyaan yang mendasar adalah Pak Paul, mengapa orang-orang Yahudi sampai saat ini nggak mau menerima konsep ajaran seperti itu gitu loh? Mengapa padahal cikal bakal ajaran agama Anda itu mengadopsi dari kitab Taurat, meneruskan ajaran ajaran Musa. Permasalahannya mengapa orang Yahudi nggak menerima itu gitu loh? Tentunya ada yang salah di situ. Nah ini yang perlu diperdalam, yang jadi renungan. Apakah yang salah ajaran sebelumnya atau yang baru datang itu gitu loh? Yang membatalkan itu, yang merubah sifat Tuhan Trinitas itu gitu loh. Itu yang perlu direnungkan Pak Paul. Kita lanjut dulu. Dengan segala macam liturgi, simbol-simbol dan aturan, tetapi kalau kamu mengasihi, maka kamu adalah pengikutku. Itulah ciri khas yang dibuat, itulah perjanjian yang baru yang ditandai dengan darah. Kalau Taurat itu ditandai dengan darah anak domba, kalau perjanjian yang baru itu ditandai dengan darahnya Yesus. Dan kita yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berhak atas perjanjian yang baru itu, bahwa kita akan diselamatkan. Begitu Pak. Jadi nggak ada yang ceritanya tadi Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Yesus, itu Muhammad benar-benar ngawur Pak, benar-benar salah itu Pak. Nah, begitu, coba Pak. Lihat, kalau misalkan kenubuatan itu sudah ada di kitab Taurat, di kitab perjanjian lama, tentunya orang Yahudi yang duluan Pak Paul menerima ajaran ketuhanan Yesus itu, menerima kitab perjanjian baru itu. Tapi buktinya, faktanya sampai saat ini tidak ada gitu loh. Mungkin berapa persen aja, mungkin 1% pun itu mungkin belum tentu ada dari Yahudi itu yang menerima ajaran Kristen Trinitas itu di sana. Padahal itu kan cikal bakal ajaran agama Anda. Nah ini yang jadi renungan gitu loh. Boleh saya tanggapi? Boleh Pak. Jadi begini, di saat Yesus itu disalib, ya, yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan belum ada. Tahu saya, ya mohon maaf, tahu saya. Karena saya juga ada mendownload ya, yang
namanya kitab TJI, mungkin dari pihak Pak Paul itu bisa menolak, itu kan masalah personil. Nah, yang jadi persoalan saya, yang membawa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini siapa? Nah, itu loh. Apakah ada nabi memang khusus atau ditulis oleh kesaksian saja kemudian diadopsi dengan kitab-kitab yang terdahulu menjadi sebuah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau bagaimana? Coba mungkin bisa dijelaskan tentang Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Karena begini, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ini ceritanya ini adalah Yohanes Pembaptis, ya. Terus lihat nih. Terus Lukas 3, Paul ini orang Kristen bodoh, Pak. Mau siapapun yang bilang Injil diturunkan kepada Isa, itu adalah orang Kristen yang bodoh. Mau dia teolog, mau dia doktor, itu orang Kristen bodoh kalau dia bilang bahwa Injil diturunkan kepada Isa. Tetapi Lukas 3 ayat 18 sudah jelas, sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes sudah memberitakan Injil. Ya. Nanti enggak, itu sudah tertulis, Pak, bukan kata saya, Pak, kata Alkitab, Pak, dan itu tertulis, bukan tafsir, Pak. Saya kalau membahas Alkitab itu tidak pernah menafsir, tidak pernah berasumsi, selalu tertulis begini, Pak, apa adanya, Pak. Ya, saya baca Injil. Yohanes memberitakan Injil. Ya, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Iya. Lalu Injil yang mana lagi ini, Pak? Ya, makanya saya katakan, berarti kan Injil Yohanes ini. Bukan, namanya Injil nggak ada. Bukan, Pak. Ini bukan Yohanes yang nulis Injil. Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Nah, ini adalah Yohanes, saudara sepupunya Yesus yang membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis, Pak. Ini adalah Yohanes Pembaptis ini, Pak. Lihat ini. Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Yesus, Pak. Ada yang menulis kitab Yohanes, yang menulis kitab Yohanes adalah Yohanes muridnya Yesus, murid yang dikasihinya. Karena dia nggak baca kitab suci. Gitu, Pak. Saya mau komen dulu. Jadi maksud saya ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini loh. Nah, itu makanya dari Taurat, Nafiim dan Ketuvim, Yesus kan bilang di dalam Matius 5 ayat 5. Nah, kita buka ya, Matius 5 ayat 17, lihat ya. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan, bukan ditiadakan loh, tetapi untuk menggenapi. Digenapi, Pak. Menggenapi hukum Taurat, dan yang disebut dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang disebut dengan hukum Taurat dan kitab para nabi, itulah Perjanjian Lama, yang disebut dengan Perjanjian Lama. Jadi kalau Anda lihat, semua Perjanjian Lama, itulah yang disebut hukum Taurat dan kitab para nabi, itu sama dengan yang dipegang oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bilang hukum Taurat dan kitab para nabi, nah itulah Tanakh, Pak, yang ada di orang Yahudi. Tanakhnya orang Yahudi sama dengan Perjanjian Lamanya kita, orang Kristen. Tanakhnya orang Yahudi, kitab sucinya orang Yahudi, bukan Talmud ya, tapi Tanakh. Tanakhnya Yahudi itu sama dengan Perjanjian Lamanya orang Kristen. Begitu, Pak. Nah, jadi kalau ditanya Perjanjian Lama diturunkan kepada siapa? Kepada para nabi, dari mulai Musa sampai ke Maleakhi. Namanya Perjanjian Lama. Mereka itu semua diturunkan di sana. Itu adalah yang disebut dengan Perjanjian Lama, dari Kejadian ini sampai ada Maleakhi. ini, lihat ini ya. Perjanjian Lama itu sudah tidak berlaku setelah datangnya kita Perjanjian Baru ini. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Paul Jang? Nggak ada Pak Paulus bilang begitu, Bapak harus ayatnya yang jelas. Itu nggak ada Paulus bilang begitu, Pak. Oh gitu. Nggak ada. Nggak akan ada. Nah, ini Pak, lihat ya, Bapak katanya. Ini perkataan Yeremia. Tidak akan ada. Hakul yakin nggak akan ada, Pak. Saya khatam Alkitab saya, Pak. Oh begitu. Iya, saya khatam Alkitab jadi saya. Dia pengertian menggenapi itu, nah contohnya begini. Dia kan meniadakan. Nah contoh zaman
Yesus itu kan melarang, misalnya ini yang heboh-heboh lah ya kan, melarang makan babi. Nah, kemudian dibolehkan oleh Paulus. Kemudian sunat misalnya kan, ini yang heboh-heboh aja yang saya angkat ini kan, yang pernah saya dengar. Sunat zaman Yesus itu dilakukan. Setelah zamannya Paulus itu ditiadakan. Justru terbalik, kalau sunat justru tidak akan mendapatkan rahmat. Itu bagaimana di dalam Galatia itu? Aja mungkin Pak Paul. Ya, jadi begini, Bapak itu salah Pak. Jadi begini ceritanya. Saya lanjutkan dulu perjanjian baru. Jadi Yeremia itu hidup kira-kira sekitar 600 tahun, 600 atau 700 tahun sebelum Yesus. Setelah Nabi Yesaya, kemudian Yeremia. Yeremia diberi firman oleh Yehova Elohim, sesungguhnya akan datang, nanti akan datang waktunya, ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, itu perjanjian baru. Makanya Tuhan mengatakan kepada Yeremia, nanti akan ada perjanjian baru. Ini adalah perjanjian yang lama sekarang. Nah, ini nanti aku akan mengadakan perjanjian baru, yaitu dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Makanya Yesus itu harus orang Yahudi, karena harus dari keturunan Daud semua, karena itu sudah dinubuatkan di dalam Taurat dan kitab para nabi, nanti akan datangnya Yesus itu. Nah, Yesus ini nanti yang akan menggenapi dan kemudian membuat perjanjian yang baru. Makanya di dalam Lukas 16, tadi yang saya ngomong itu bukan kata saya Pak, itu kata saya. Kalau ngomong itu nggak pernah pendapat saya. Ini Lukas 16 ayat 16, ya lihat ya, Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman, berlaku tadi sudah sampai zaman Yohanes Pembaptis tadi ya. Terus sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang, nah ini terjemahan yang salah ini, tapi adalah berebut memasukinya. Enggak, itu memaksa berebut. Kenapa? Dulu keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi Pak. Tetapi di zaman Yesus, setelah Yesus disalib, itu diberitakan, Yesus bilang pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya segala bangsa itu kemudian bisa masuk, termasuk Bapak kalau percaya pada Yesus, termasuk saya Tionghoa, Bapak mungkin orang Jawa, Bapak bukan orang Yahudi, tapi Bapak bisa diselamatkan kalau Bapak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu Pak. Nah tadi perkataan Bapak bahwa Paulus yang membatalkan sunat itu salah Pak. Paulus tidak pernah membatalkan sunat Pak. Paulus itu hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh para rasul. Nah ini Bapak lihat nih, di dalam Kisah Rasul 15. Ini adalah sidang para rasul karena orang Yahudi meminta orang-orang non-Yahudi yang jadi Kristen supaya disunat. Lihat ayat 1 nih. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Antioquia ini orang Kristen yang bukan orang Yahudi. Orang-orang di Yudea yang namanya Nazarenes tadi, yang Nazarenes yang di dalam Kisah Rasul 17 kalau nggak salah, itu adalah orang-orang Kristen yang Yahudi. Nah ini yang di Antioquia adalah Kristen-Kristen yang bukan Yahudi. Nah mereka orang-orang Kristen yang Yahudi datang ke Antioquia. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat dan istiadat yang diajarkan oleh Musa, kamu tidak akan diselamatkan. Jadi mereka suruh sunat. Nah tapi Paulus dan Barnabas. Nah di sini saya mau tegaskan dulu ya. Ayat-ayat di dalam kitab Taurat itu bukan budaya bangsa Yahudi, akan tetapi kitab Taurat pada masa Musa itu adalah firman Allah, firman Tuhan, firman YHWH. Jadi itu yang memerintahkan bersunat hitan itu berarti bukan kebudayaan bangsa Yahudi, akan tetapi itu termuat di dalam firman Allah, di dalam kitab suci Taurat. Saya hanya menambahkan dulu di sini. Soalnya ini mau dicoba dilarikan oleh Pak Paul ini, nanti coba kita cek. Membantah mereka, tetapi mereka tidak mensiarkannya Pak. Tapi mereka bilang apa? Lihat ini. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakannya. Nah itu belum Pak, Paulus belum, nggak berani Pak, dia nggak berani memutuskan Pak. Coba kita lihat
Lihat ya, ini perkataannya Yakobus. Nah, kita baca di arah berdirilah Petrus ya. Nih mulai dari sini nih. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal tadi, soal sunat, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa setelah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Bangsa-bangsa lain loh ya, bukan Yahudi, jadi mereka nggak disunat. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya menerima mereka. Lihat ya, ayat 9. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu buk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Coba kita. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Mereka menekan Paulus dan Barnabas menceritakan. Jadi cerita, Paulus nggak memutuskan, cuma cerita. Terus lihat, setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus, ya, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi yang tertulis." Dan seterusnya tadi ya. Nanti kita lihat keputusannya nih. Ini putusannya, Pak. "Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik pada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, 1, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan darah." Jadi 4 ini yang kemudian menjadi tradisi orang Kristen sampai hari ini. Gitu, Pak. Jadi nggak perlu disunat lagi. Gitu, Pak. Bukan Paulus yang ngajarin nggak sunat, tetapi Petrus sama Yakobus. Dasarnya apa? Dasarnya dari Lukas 16 ayat 16. Lihat ini. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Udah nggak berlaku lagi sekarang, Pak. Begini. Nangkep, Pak? Iya, saya nangkap sih ini. Saya juga pernah baca. Nah, itu kan berarti ajaran ayat-ayat di Taurat, kitab Taurat Nabi Musa, perjanjian Allah sama Abraham sama Musa tentang sunat, tentang hitan itu setelah datang perjanjian baru sudah ada yang mengatur, sudah ada yang dimusyawarahkan sehingga ayat tersebut tidak dipakai lagi. Nah, ini yang perlu perhatian, jadi renungan, mengapa sampai manusia kok bisa yang menentukan sampai bisa merubah ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat kitab Taurat tersebut gitu loh. Perjanjian Allah dengan Abraham dengan Musa itu kok sampai dirubah gitu loh setelah kedatangan perjanjian baru. Dasarnya apa gitu loh. Ini yang jadi renungan gitu loh. Jadi bukan kata Paulus ya, katanya Petrus dan Yakobus tadi, Pak. Yang memutuskan itu Petrus sama Yakobus, bukan Paulus, Pak. Nah, coba lihat dari Pak Paul Jang ya. Dari Pak Paul ini mengatakan bahwa yang memutuskan itu bukan dari Paulus, tetapi dari Yakobus dan tadi siapa namanya tadi? Satunya itu artinya ayat-ayat Tuhan yang menyuruh memerintahkan sunat di kitab Taurat itu kemudian dibatalkan dengan hasil musyawarah, dengan hasil pikiran manusia di zaman Paulus dan Yakobus dan siapa tadi temannya satunya itu. Nah, itu kan hasil pemikiran manusia akhirnya dimusyawarahkan. Nah, inilah suatu bentuk yang jadi renungan mengapa ayat-ayat dalam kitab Taurat itu sampai dirubah-rubah gitu loh. Apakah sama pemikiran Tuhan, perintah Tuhan di dalam Taurat itu kemudian bisa dirubah oleh pemikiran manusia setelahnya gitu loh, setelah berapa ratus tahun kemudian gitu loh. Maksud saya begini. Jadi itu orang Islam salah tuh ya, orang-orang Islam itu banyak yang ngawur, ya itu lah, kayak ngawur semua itu. Enggak, maksudnya begini. Kitab ngarang-ngarang aja. Apa namanya, perjanjian baru itu kan yang setahu saya, mohon maaf saya dari luar ini kan dari luar Kristen, itu yang setahu saya image dalam kepala saya yang menulis perjanjian baru itu adalah Paulus, karena dia itu adalah begitu. Jadi mindset berpikirnya termasuk saya, perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus, itu mindset berpikir saya. Bukan, Pak. Mungkin yang lain juga. Lihat ya, perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab, Pak. Terdiri dari 27 kitab. Yang pertama ditulis Matius,
ada Markus, ada sekitar 15 orang Pak yang nulis Pak. Jadi bukan ditulis oleh Paulus, tapi sekitar 15 orang yang menulis perjanjian baru. Dan ini disebut perjanjian yang baru. Mengapa disebut dengan perjanjian yang baru? Karena perjanjian yang baru ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang Kristen. Bagaimana kita hidup menjadi seorang Kristen dengan mengikuti teladan dan perkataannya Yesus. Nah, Yesus sendiri tidak pernah menyuruh umatnya untuk sunat, Pak. Yesus itu disunat. Karena dia di dalam perjanjian lama, tapi disunat. Dia tidak datang kepada para imam, sunatin aku nih. Enggak Pak, Yesus itu disunat oleh orang tuanya. Karena orang tuanya harus... Ya, karena Yesus itu kan beragama Yahudi asalnya, meneruskan kitab Taurat Nabi Musa, ya pasti disunat. Pasti disunat karena perjanjian Musa dengan Allah, Abraham dengan Tuhan di sana pada itu namanya YHWH, Hasem. Ya, Abraham dengan Hasem itu kan disunat. Jadi bagaimanapun ada mengeles dalam posisi ini, Yesus itu disunat gitu loh. Dalam posisi ini kan coba Anda pikirkan, apakah serendah itu Tuhan disunat gitu loh. Kalau dijadikan Yesus itu Tuhan kan apakah serendah itu Tuhan kok bisa disunat? Kalau dijawab itu kemanusiaannya disunat, ya udahlah. Kalau begitu nanti kita cari bantahannya yang lain gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Taurat dan kitab para nabi, makanya membawa Yesus untuk disunat. Tetapi Yesus tidak pernah menyunatkan orang, Pak. Yesus nggak pernah nyunat orang. Yesus tidak menyuruh kita untuk sunat. Tidak ada satu kata pun Yesus bilang sunatlah kamu, nggak ada. Adanya baptislah. Makanya orang Kristen itu dibaptis, bukan disunat. Nah, sekarang baru ini saya bantah langsung. Sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19 itu Yesus itu kan meneruskan ajaran kitab Taurat. Tentunya di dalam ajaran kitab Taurat, ajaran Musa itu sudah memerintahkan untuk disunat, dihitan di dalam kitab Taurat itu, kitab perjanjian lama itu. Nah, itulah kalau Yesus tidak ada membantah, menyangkal itu berarti Yesus memerintahkan pada pengikutnya itu untuk bersunat. Karena Yesus meneruskan, tidak membatalkan ajaran kitab Taurat itu pada masa itu gitu loh. Karena dia datang untuk meneruskan ajaran Taurat. Nah, di dalam ajaran Taurat ada perintah berhitan. Nah, di situ korelasinya. Nah, ini yang umat terjemahan ini nggak bisa menghindar lagi dalam posisi ini gitu loh. Dia akan bakal terjebak dalam posisi ini sendiri gitu loh. Kita lanjut ya. Itu Pak. Nangkep ya Pak? Jadi perjanjian baru itu bukan ditulis oleh Paulus, itu salah itu Pak. Orang-orang Islam di Facebook itu ngawur-ngawur itu Pak. Irena Handono itu ngawur itu Pak. Itu memang itu biarawati sesat itu Pak. Biarawati sesat itu Irena Handono itu ngawur. Nggak ada, perjanjian baru ditulis oleh 15 orang, salah satunya Paulus. Begitu Pak. Nah, inilah maksud saya, ingin tahunya seperti ini karena jangan sampai kami juga mendengar dari yang di luar itu. Betul. Jadi supaya balance, nah ya kan, supaya balance aja informasi-informasi yang kami dapat. Nah, karena mindset berpikir saya yang selalu memperhatikan ini, itu seakan-akan mindsetnya itu ya tulisan Paulus, karena Paulus itu adalah orang penulis, ya kan. Jadi karena dia ahli filsafat, yang saya dapat sejarah dari Romawi, makanya dia mengumpulkan cerita-cerita itu dan dimasukkan dalam perjanjian baru. Itu loh mindset berpikirnya. Nah itu memang itu menyesatkan Pak, dan itu memang dihembuskan oleh orang-orang Islam. Saya kadang-kadang nggak mengerti ya, Irena Handono ini kok dia udah jelas pembohong. Ini kan sebetulnya kan Bapak informasi ini kan dari grupnya Mualaf Center Pak. Semua itu kayaknya bolak-balik dibahas di Mualaf Center. Mereka itu udah jelas pembohong semua. Stephen Indra itu ternyata palsu. Hani Christian juga pendeta palsu. Ya, penipu. Hani Christian itu orang kepahitan Pak di Kristen Pak. Dan nggak pernah jadi pendeta. Dia juga bukan penginjil Pak. Dia hanya aktivis gereja. Kemudian dia putus pacar, putus cinta, tinggal kawin. Dia kepahitan dan dia menyebarkan hoax-hoax ini Pak. Termasuk Stephen Indra Pak. Stephen Indra juga sama Pak. Dia menyebarkan hoax ini. Irena Handono, Bangun Samudra, Kaimana, terus siapa lagi tuh, Naibaban, itu semua palsu semua. Yahya Waloni itu palsu semua Pak. Itu semua orang bermasalah semua dan palsu semua. Jadi Islam, terus dia menyebarkan hoax itu Pak.
Saya hanya memandang dari mualaf itu, yaitu si Pak Agus dengan Pak Kainama dengan Ibu Irena. Agustan itu juga bukan pendeta, Pak. Agustan tidak pernah jadi pendeta. Secara resmi itu tidak pernah. Dia itu pendeta, karena ada gereja kecil, dia dianggap tidak resmi. Nah, padahal namanya pendeta di dalam Kristen itu, Bapak harus bernaung, itu ada strukturnya dan ada ujiannya. Agus itu enggak, Pak. Dan dia pun bukan sekolah Alkitab formal, dia itu namanya kursus Alkitab. Seperti yang saya adakan di Eropa ini, saya punya kursus Alkitab, itu bukan sekolah Alkitab formal. Itu kursus Alkitab selama 1 tahun, saya buat. Ada kursus Alkitab, tetapi saya buat materinya itu saya ekstrak dari apologetika, sehingga dalam enggak seperti orang-orang kursus Alkitab yang di Indonesia. Karena kursus Alkitab yang saya buat ini memang ditujukan langsung untuk berapologetika dan langsung menyerang orang-orang yang melakukan penyesatan terhadap Alkitab ini, kayak Agustan, Edi Prayitno, itu semua sudah mulai nggak karu-karuan ini si Pak Paul ini. Padahal kan ajaran kepercayaan dia juga di dalam kekristenan itu juga bukan masih saya lihat berbenturan antar pendeta itu, antara dia sama yang lain membahas tentang Trinitas, Oneness dan sebagainya juga saya lihat berbeda gitu loh. Kepercayaannya mereka yakini juga berbeda sebenarnya, tapi ini udahlah, biar mereka yang jalan itu, kita cuma cukup melihat. Dalam posisi ini kita hanya menghandle apa-apa saja yang dia tuduhkan kepada ajaran Islam, termasuk kepada kenubuatan dan kepada Nabi Muhammad itu sendiri gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Gereja, Pak, mereka itu cuma aktivis gereja. Dan Agustan itu memang orang bermasalah dulu, Pak. Memang orang bermasalah Agustan itu. Saya tahu dia persis. Bentar dulu. Kalau yang lainnya saya tidak paham. Saya yang paham itu Pak Agus, kemudian Irene Hardono, kemudian Kainama, itu saya paham. Karena Kainama pun yang dia bilang di Haifa, Universitas apa itu juga palsu, Pak. Dia nggak pernah terdaftar di sana, Pak. Kita kan akses ke Haifa kan juga banyak, Pak. Saya kan belajar bahasa Ibrani di Haifa, Pak. Saya bukan, terus saya tanya tentang yang disebut, saya sebut tahu. Nggak ada, Pak, itu nggak ada. Tidak ada orang Indonesia ya yang sekolah di situ, datang ke situ. Jadi si Kainama juga bohong, Pak. Dia bahasa Ibrani-nya juga ngawur, Pak. Kalau dia di Haifa, dia pasti akan fasih berbahasa Ibrani secara aktif. Dia sama saya saja bahasa Ibrani-nya, saya yang baru belajar saja di Haifa lebih pintar saya, Pak. Jadi Kaimana itu pembohong, Pak. Itu semua mualaf di Indonesia itu 100% pembohong, Pak. 100% yang dia ngaku-ngaku belajar ini, belajar itu semua penipu semua, Pak. Penipu semua, Pak. Penipu semua yang harusnya dimasukkan penjara. Tetapi semua laporan polisi terhadap mereka nggak ada yang tembus, Pak. Padahal bukti-buktinya sudah ada. Diperiksa aja enggak mereka, dipanggil aja enggak. Memang kurang ajar, Pak. Memang kurang ajar. Itulah mayoritas, kekurang ajarannya mayoritas. Mereka sedangkan ada satu orang kita salah ngomong aja bisa langsung masuk penjara. Bahasa kita nggak usah vulgar. Seakan-akan mayoritas itu berlaku sewenang-wenang. Saya rasa narasi seperti itu juga nggak layak itu ya. Mohon maaf ini. Oh, layak sekali, Pak. Layak sekali. Nggak ada yang berani ngomong kayak saya, Pak. Islam memang biadab, Pak. Memang biadabnya biadab, Pak. Oh, jangan ngomong begitu. Nggak usah. Islam memang biadab. Memang biadab, Pak. Mana ada Islam yang tidak biadab? Yang liberal baru nggak biadab. Tapi kalau yang tidak liberal, mereka biadab semua, Pak. Biadab. Islam itu menipu, itu jangan ngomong begitu. Itu kan menimbulkan emosi, Pak Paul. Itu nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak. Memang biadab, Pak. Memang Islam itu biadab. Masa saya bilang nggak biadab? Orang jelas-jelas biadab. Di mana ada Islam, di situ ada masalah, Pak. Di mana ada Islam, di situ akan ada masalah. Anda kalau berbicara seperti itu. Aduh, mulai nggak enak sudah diskusinya nih Pak Paul ini. Sudah mulai membawa-bawa hal-hal yang nggak jelas gitu loh. Sudah mulai gimana gitu. Oke, kita lanjut dulu sebentar ya. Oke. Kan seakan-akan Anda ini orang frontal. Nah, kesannya seperti itu dia loh. Saya rasa memang, Pak. Memang saya orang yang frontal, Pak. Memang saya orang yang jujur, Pak. Saya Lukas jujur tanpa tidak alih-alih bahwa Muhammad memang cabul dan biadab. Oh. Kenapa? Nanti kalau didengar yang mana ada, Pak. Kalau dia nggak cabul nggak biadab, mana dia ngawinin anak kecil, Pak. Kalau nggak cabul dan biadab.
Mana dia bisa bunuh orang-orang segitu banyak? Mana dia suruh bunuh orang yang tidak sepaham dengan Muhammad? Kalau nggak biadab. Oke. Di sini Madia akan jawab dulu ya mengenai Nabi Muhammad itu yang menikah sama Aisyah itu ya. Saya mau tegaskan dulu di sini. Pada masa kebudayaan bangsa Arab di tanah Arab sana, adat istiadat orang-orang di sana itu adalah bertunangan dulu, menikah di masa kecil di usia 6 tahun. Nah, kemudian dikumpulin itu setelah akhir balik. Setelah akhir balik baru dikumpulin. Jadi kebiasaan adat budaya orang sana itu adalah menikah atau bertunangan dulu di masa kecilnya, bisa usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, Aisyah itu di dalam hadis diriwayatkannya bahwa beliau itu ditunangin di nikah kecil namanya itu pada usia 6 tahun. Nah, masalah dikumpulin itu ada beberapa hadis yang menjelaskan ada usia 9 tahun, ada juga yang mengatakan usia 18 tahun. Karena dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad. Dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad itu, makanya 18 tahun didapat pada saat 6 tahun ditambah dengan 10 tahun, nah ditambah 2 tahun masa perpindahan itu. Nah, itu juga ada sebagian meriwayatkan seperti itu. Oleh karena itu dalam posisi ini kita ambil keputusan bahwa hadis yang usia 9 tahun itu sudah akhir balik. Jadi dalam posisi ini yang 9 tahun itu sangat kuat sekali dikumpulin oleh Nabi Muhammad setelah akhir balik gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Ya, Pak Paul bisa tahu berapa orang yang dibunuh Muhammad? Saya mau tanya. Waduh, Pak, berapa banyak orang dibunuh karena Islam, Pak? Karena dia siap bersyahadat supaya jadi Islam. Berapa orang? Pak, Hitler sama Pak Muhammad sama Hitler sama Pak, nggak pernah bunuh orang tapi nyuruh bunuh orang, Pak. Aduh, Bapak boleh. Gimana sih? Udah menyimpang ini, saya mau komen boleh? Itu menyimpang ini narasi si Paul kok bisa kan Bapak bahas bilang saya nggak boleh ngomong begitu, saya bilang boleh saja, memang Islam biadab kok. Saya mau tangkap saya. Saya mau kembali ke topik, boleh nggak ngomong nih? Gantian. Iya Pak, boleh Pak. Ya, saya mau jawab dari pertanyaan Bapak tadi, saya mau jawab secara alkitabiah, boleh ya? Saya gantian nih. Halo? Silakan Pak Irman. Ya, jadi kalau mengenai Alkitab ya, itu kita bisa bagi ada 3 golongan Alkitab ya. Pertama adalah kitab 4 kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua kitab sejarah, yaitu kisah para rasul ya. Yang ketiga itu surat-surat kiriman. Nah, itu yang banyak yang ditulis oleh Paulus ya. Selain Paulus juga ada Petrus, ada Yohanes, ada juga Yudas. Tapi yang paling banyak itu Paulus. Itu namanya surat-surat kiriman, bukan Injil ya. Nah, baru yang golongan keempat itu adalah Wahyu. Itu kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes juga. Jadi ada 4 golongan dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru ya. Jadi bukan hanya Paulus yang menulis ya, tapi kalau golongan daripada surat-surat kiriman memang umumnya Paulus yang lebih banyak mengirim. Nah, itu satu ya. Yang kedua soal baptisan. Ya, kalau Matius 28 ayat 19 saya baca, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kenista kagak bukan? Saya terus terang aja, saya orang Islam ya. Walaupun saya bukan orang Islam. Muhammad itu memang biadab, Pak. Muhammad itu memang biadab, Pak. Kalau nggak biadab, dia nggak mungkin bunuh segitu, suruh perintah orang bunuh, orang dibunuh, semua orang dibunuh. Aduh, itu hanya orang biadab, Pak. Oke, saya akan jawab dulu ya mengenai bunuh-membunuh ini dalam posisi Islam itu sendiri. Di dalam ajaran Islam itu sudah ada aturannya. Apabila orang itu ingin membunuh orang dalam posisi peperangan itu dibolehkan, dibenarkan. Peperangan dalam membela ajaran agama Allah itu dibenarkan. Dalam posisi menegakkan syariat Islam itu biasanya dilakukan oleh mahkamah Islam itu sendiri dalam mengkisas orang-orang yang melanggar hukum Islam itu sendiri. Nah, dalam posisi itu masih dibenarkan untuk membunuh. Di luar posisi seperti itu maka itu diharamkan untuk membunuh orang. Jadi dalam posisi ini juga ini menjawab langsung membantah tuduhan Pak Paul yang mengatakan umat Islam itu atau Nabi Muhammad itu membunuh. Itu di luar konteks sebenarnya. Kita lanjut dulu ya. Damai suruh bunuh orang.
Quraisy lagi jalan dirampok. Nah itu kan kalau bukan biadab apa namanya Pak? Bapak kan enggak tahu merampok. sejarahnya. Bapak tahu nggak sejarahnya? Idul Fitri itu kan saya tahu Pak, saya mengajar Islamologi Pak. Saya lebih tahu sejarah Islam daripada Bapak Pak. Ada Pak, Muhammad itu memang jangan ngomong seperti itu. Anda berani ngomong itu karena di luar negeri. Saya sejak di Indonesia sudah berani bilang. Nah ini saya di Indonesia nih Pak, saya ngomong Jadi itu begini, Pak. Anda di luar negeri jangan mengacaukan kondisi orang Indonesia. Saya nggak mengacaukan Pak, saya mengatakan kebenaran Pak supaya banyak orang Islam sadar bahwa Nabi itu biadab Pak. Bapak tahu nggak sejarahnya? Gimana sih? Anda berada di luar negeri loh. Boleh dong Pak. Daripada Bapak Pak. Nih, Jangan bawa negara lah. Jangan ngomong seperti itu. Anda berani ngomong itu karena di luar negeri. Oke. Iya, dia kalau ngomong di luar negeri dia berani. Sejak di Indonesia saya sudah begini, intinya begini aja. Supaya banyak orang Islam sadar. Michel Paul, Anda di luar negeri jangan bikin kekacauan di Indonesia. Diberilah yang ada. Saya ini menyampaikan kebenaran supaya orang Indonesia banyak yang sadar Pak, supaya orang Islam di Indonesia banyak yang sadar Pak. Ya, orang Islam Bapak takut dengan kebenaran yang saya sampaikan. Bapak takut dengan kebenaran yang saya sampaikan. Terus terang aja, saya ini bergaul dengan orang-orang Konghucu, bergaul di lingkungan saya ini juga orang Katolik. Enggak ada bicara seperti Anda. Baru kali ini loh. Karena mereka nggak berani Pak. Mereka nggak berani Pak. Saya berani. Mereka nggak berani. Sekarang salahnya Islam terhadap Anda itu apa? Oh salahnya Islam itu sudah merusak kemanusiaan Pak. Saya ini mengkritik Islam, orang saya yang membongkar kejahatan Islam Pak. Adem-adem aja. Mana adem-adem aja Pak? Semua takut Pak. Gereja dibakar, gereja dibom. Gereja dibakar, gereja dibom. Semua atas nama Allah Akbar, nama Islam. Oke, saya mau luruskan dulu ya mengenai perbuatan pribadi orang itu di dalam ajaran Islam nggak dipakai. Banyak umat Islam di belahan dunia sana juga dijolimin, seperti di Selandia Baru. Pada saat di masjid itu umat Islam ditembakin sampai mati 80 orang. Belum lagi kekejaman di bangsa zaman dulu tuh ada namanya bangsa Palestina, bangsa Serbia yang menindas rakyat apa namanya itu, Bosnia, itu kejam sekali, sangat kejam sekali. Belum lagi terjadi ke kriminal di Cina sana yang suku Muslim Uighur. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang kejahatan orang-orang kafir terhadap Islam, tapi kami tidak membahas seperti itu, seperti tuduhan-tuduhan si Pak Paul ini terhadap Islam gitu loh. Kami tidak mempermasalahkan itu karena kami tahu perbuatan pribadi Pak Paul. Nah, berbeda sama manusia ini Pak Paul ini. Mari kita dengar dulu ya tuduhan-tuduhannya ini. Aisyah itu anaknya Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Dia saja adem. Sempat emosi. Sahabat, kok Anda yang sempat emosi Pak Dani. Anda berpikir lah yang waras. Pak Dani sempat emosi. Setuju dong, Bapak setuju dengan praktek pedofili asal orang tuanya setuju. Saya tanya orang tuanya saja. Loh, sekarang kalau anak bapak umur 7 tahun mau dikawini sama kakek tua 60 tahun, Bapak senang mau begitu? Kamu tahu nggak sih, Paul? Di Madura itu umur 3 tahun sudah dikawinkan loh. Sampai biadab sekali, Pak. Itulah kebiadaban, Pak. Bajingan benar itu Islam itu. Biadab itu, Pak. Tapi dikawinkan tidak betul kan? Ini fakta loh. Umur 3 tahun dikawinkan. Itu dikawini Pak, itu kawini koitus Pak, titik ketemu vagina masuk Pak, koitus Pak. Aduh Bapak kok Bapak pura-pura bohong Pak. Aduh, itu koitus Muhammad sama Aisyah umur 9 tahun. Umur 3 tahun itu, Pak. Iya, kan namanya juga namanya nikah. Kawin. Bapak bedakan nikah dengan kawin Pak. Kalau nikah itu pakai surat, kawin itu pakai urat. Nah, Bapak harus bedain. Itu kan ya. Pandai-pandai Anda aja itu. Loh kok pandai-pandai ada bagaimana? Kalau namanya nikah itu di mana-mana pakai surat. Kalau kawin nikah itu bahasa Arab, kawin itu bahasa Indonesia. Anda saja nggak Muhammad ngerti.
Muhammad itu mengawini Aisyah, memasukkan titiknya ke dalam vaginanya Aisyah. Nah itu supaya jelas Bapak. Nah, kalau saya ngomong pakai bahasa nikah, bahasa kawinan, Bapak bingung. Apa sejarahnya? Ada nggak buktinya? Oh, hadisnya sudah jelas kok Pak. Pandai-pandai Anda. Sejarahnya mana? Pandai-pandai Anda nggak ada hadisnya. Mana-mana. Anda Itu hadisnya sudah jelas Pak. nggak ada, bohong itu. Pak Dani, Pak Dani. Bagaimana Pak? Memasukkan vagina. Bapak mau bohong bagaimana? Orang Islam suka bohong nih. Kalau saya tunjukkan bagaimana Pak? Saya sudah baca hadis itu, udah banyak tersebar kok. Umur 6 tahun. Habis yang mana? 6 tahun. Habis yang Ya, mana? 6 tahun dinikahi. Bapak ini Kemudian gimana, Bapak? satu bohong rumah, nih. kumpul satu rumah itu umur 9 tahun dan tidak ada kejelasan apakah itu akan disetubuhi atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Anda jangan mengada-ada. Berkumpul di rumah bukan berarti dia bersetubuh. Ya, apakah berkumpul di rumah bisa Namanya kumpul di bersetubuh? rumah. Namanya kumpul di rumah, ya. Itu mau diapain? Mau cuman dilihatin di uik-uik terus dia masturbasi Muhammadnya. Bukan Aisyah. Nah, Anda jangan menganalogikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini kan analogi Anda yang sesat. Kok sesat bagaimana sih? Kok menganalogi Loh, gimana? Anda tidak ada Terus itu kepastian dikawinin mau sekarang. diapain? Cuman Sekarang saya ditonton tanya, ada doang saksi gitu. nggak kalau Nabi Muhammad itu berhubungan seks dengan Siti Aisyah umur sekian, ada nggak saksinya? Kalau bukan analogi Anda. Kok Ada nggak analogi saksinya? bagaimana? Emang Pak, emang semua itu harus nonton. Jadi orang itu harus nonton Muhammad hubungan seks sama nggak Aisyah tahu, gitu. jangan bikin analogi. Kok jangan bikin analogi gimana sih Bapak ini? Itu sudah jelas di hadis kok, ditulis kok. Kalau Iya, saya tunjukkan tahu. bagaimana nih hadisnya nih? Saya Hah, tahu kalau saya tunjukkan hadisnya. bagaimana nih? Saya tahu hadisnya umur Hadisnya 6 di mana? tahun dinikahi. Mana Bapak yang 9 hadisnya tahun, Bapak mana kumpul bawa di sini? rumah. Aduh, Bapak ini loh. Oke. Nah, di sini kita mau tambahkan dulu ya. Budaya adat di tanah Arab sana itu memang bertunangan usia 6 tahun ke bawah. Nah, tapi belum dikumpulin pada masa itu. Nah, kemudian pada usia akhir baligh baru dikumpulin. Akhir baligh itu ditandain dengan perempuan itu keluar darah nifas, haid nifas itu baru dikumpulin. Nah, kemudian pada masa itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada masa itu. Nah, dalam posisi ini ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dibawa berkumpul sama Aisyah usia 9 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 18 tahun karena dihitung dari hijrah Nabi Muhammad. Nah, dalam posisi ini tidak ada masalah. Karena dalam posisi akhir baligh sudah gitu loh. Sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah, dalam posisi hanya saja Pak Faul ini mau menggiring-giring opini negatif aja gitu loh. Mari kita simak dulu ya. Cuma Bawa bukan sini, coba. berarti setubuh. Nggak penting itu, udah tahu, itu udah basi. Kok pasti bagaimana sih Bapak ini? Iya kan sudah tahu. Ini kalau saya tunjukkan Bapak nanti kejar-kejar lagi nanti nih. Udah saya lihat kok, udah baca saya. Baca yang mana Bapak? Bacanya yang mana? Yang umur 6 tahun dikawini, umur 9 tahun itu dibawa ke rumah Nabi. Apalagi? Terus? Dan diserahkan oleh Hana. Oleh Terus? siapa? Abu Bakar. Udah bawa ke rumah saja. Nggak ada kejelasan untuk bersetubuh, nggak ada keterangan itu. Ngawur itu kalau ada. Anda Hadisnya aja yang ngawur pada gitu, Pak? ngawur. Bapaknya Ya, ngawur atau kalau hadisnya nggak ngawur? bersetubuh. Ya Anda yang menganalogikan yang ngawur. Terus kalau bisa saya tunjukkan bagaimana nih? Maksudnya kita ini berdialog ya, jangan menimbulkan emosi. Bikinlah dialog. Bapak yang emosi karena saya mengatakan kebenaran Bapak emosi itu Barusan menderita Bapak. barusan saya mau ngomong Kebenaran. tadi saya mau ngomong barusan itu sebelum Pak Dani mau ngomong saya mau bilang jangan emosi dong Pak, maksud saya itu tenang aja. Kalau kebenaran kita kenapa harus emosi? Kalem kalau kita benar. Kalau kebenaran itu pasti kita kalem. Bukan Pak. begitu ya Pak ya, Pak apa namanya ini Pak Yosef? Biar- Apa? Sebenarnya ini Pak Dani ini dikeroyok dia. Karena itu kan lingkungan mereka berlive itu akhirnya dikeroyok dalam posisi ini. Padahal yang memancing masalah nih Pak Paul ini gitu loh, mengatakan tidak baik, mengatakan biadab segala kotor segala omongannya kepada Islam. Nah, itu yang memancing
sampai terjadi perdebatan seperti ini gitu loh. Akhirnya tidak bisa baik lagi live-nya gitu loh, untuk berdebat diskusi nggak, jelek sudah gitu loh. Apapun itu Pak, namanya kebenaran itu pasti kita tenang, kita menjabarkan tenang, karena kebenaran itu akan membenarkan kita kok. Itu Pak, Bukan begitu Pak ya. Saya juga orangnya begini. Tunjukkan dalil aja, udah nggak usah emosi, kita tenang-tenang saja Pak. Bukan, masalahnya Pak Paul mengatakan Islam itu biadab. Itu loh. Memang Islam biadab Pak. Tinggal Bapak buktikan ketika tidak biadaban Islam di mana. Kalau saya sudah menunjukkan Islam biadab, di mana ada Islam, di situ ada perang, di situ orang anak-anak kecil dikawinin di seks, hubungan seks laki-laki dengan perempuan, ya, jadi hubungan titik dengan vagina. Jadi jangan Bapak bilang dengan segala macam istilah Bapak tadi. Saya ngomong dengan vulgar supaya Bapak jelas nih. Titik masuk vagina Pak, itu namanya hubungan seks dikawinin Pak. Di mana ada Islam, anak kecil dibolehkan dikawinin, ya, anak kecil di bawah umur dibolehkan dikawinin. Di mana ada Islam, di situ ada perang. Di mana Islam menjadi mayoritas, yang minoritas akan ditindas. Itu kalau nggak biadab namanya apa Pak? Anda menganalogikan dasarnya apa? Banyak negara Islam ternyata bukan analogi Pak. Bapak tahu bedanya analogi dengan fakta nggak? Bapak tahu bedanya analogi dengan fakta nggak? Saya tidak menganalogi. Oke, ini saya sampaikan sini aja ya untuk menganalisa Pak Paul ini. Omongannya sudah nggak karu-karuan ini. Debatnya juga, diskusinya nggak karu-karuan. Selalu saling menjelek-jelekan doang gitu loh, menjurus-juruskan. Tapi semua yang dia tuduhkan tadi sudah saya jawab sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau diikutin terus ini, gontok-gontokan terus ini, kalau mau berkunjung ke lengkapnya ke Paul Jang aja langsung, itu pada video yang keempat. Kalau bisa Anda mau melihat selengkapnya itu, saya sampaikan di sini dulu menganalisa Pak Paul Jang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.